Assalamualaikum Bunda Teteh, Sampurasun kumaha damang. Video kali ini Teteh mau bagiin resep chickennya McD nih bun. Ini simple banget dan rasanya enak banget, gurih dan juga crispy. Bakal mateng sampai dalam. Jadi tonton video ini sampai akhir ya, biar bunda-bunda semua bisa tahu step by stepnya. Alhamdulillah seperti biasa Teteh berkegiatan lagi habis subuh nih bun. Nah kalau Teteh tuh biasanya tiap malam tuh beres-beres dulu bagian depan dan juga bagian dapur. Jadi ketika nanti bangun tidur itu udah beres semuanya, tinggal masak-masak doang. Nah ini tuh kemarin Teteh abis nyuci piring, tapi kemarin belum Teteh tatain. Nah ini mau Teteh tatain dulu sebelum Teteh masak-masak. Bunda-bunda semua di sini apa kabar nih? Semoga selalu sehat-sehat ya. Semoga urusan bunda-bunda semua selalu Allah berikan keamanan, keselamatan, kelancaran dan juga keberkahan, serta selalu diberikan keberlimpahan rezeki yang banyak dan barokah. Amin. Nah sebelum masak-masak udah pasti Teteh nyiapin dulu bahan-bahannya nih bun. Kemarin malam udah Teteh turunin dari freezer. Ini tuh ayam, jadi biar nanti pas paginya itu udah lumayan cair ya. Sekalian Teteh juga ngambil bahan-bahan lainnya, karena selain di sini Teteh mau bikin ayam ala McD, Teteh juga mau bikin bakwan. Sebenarnya waktu Teteh ngambil bahan-bahan di kulkas itu Teteh sambil mikir-mikir mau bikin apa. Soalnya bahan-bahan di kulkas udah mulai habis ya bun, udah mulai pada kosong karena memang udah saatnya Teteh food prep lagi. Cuman kebetulan belum bisa ke warung sayur nih bun, karena Pak suami masih sibuk ya. Jadi paling hari ini Teteh mau ke warung sayur dan besok Teteh bakal food prepnya. Selanjutnya ini Teteh juga mau nyiapin bumbu-bumbu untuk marinasi si ayamnya nih bun. Marinasinya sendiri ini gampang banget dan juga pasti bunda-bunda semua juga bisa ya, karena Teteh pokoknya pakai resep yang paling simple tapi juga enak, udah pasti insya Allah. Nah ini Teteh mau sisihin dulu ayamnya, karena di satu wadah ini ada dua food prep ya. Yang pertama ini buat sate taichan dan yang satunya ini buat ayamnya. Sebenarnya sebelumnya juga Teteh udah nge-food prepin untuk ayam chicken gitu, untuk fried chicken, cuman kebetulan udah habis dan kali ini pengen bikin lagi, makanya ini Teteh bumbuin lagi. Untuk bumbunya juga gampang banget ya bun. Ini Teteh pakai merica, pakai bubuk bawang putih dan juga masako. Cukup segitu aja. Nanti benar-benar semua bisa lihat resepnya di video ya. Ini tinggal kita aduk-aduk aja kayak gini. Ini tuh kebetulan si ayamnya ini masih lumayan keras, jadi masih agak susah untuk Teteh aduk-aduk nih bun. Karena ayamnya masih lumayan keras, jadi Teteh lanjut aja mau masak dulu yang lain. Jadi biar si ayamnya agak mencair dulu. Nah ini Teteh mau masak dulu nasi ya bun, soalnya kalau nasi kan bisa ditinggal ya, jadi biar nasi beres yang lain juga beres. Nah ini Teteh cuci dulu wadah nasinya, habis itu baru Teteh mau masak nasi. Teteh mau cerita sedikit, jadi belakangan ini Teteh udah jarang banget bikin konten tentang beres-beres rumah nih bun. Kenapa? Karena Teteh sendiri mikir udah terlalu banyak nih para konten creator yang pada bikin video beres-beres rumah. Makanya Teteh lebih milih untuk video masak-masak aja. Sekalian biar bunda-bunda semua juga bisa jadi inspirasi kalau misalnya bingung mau masak apa hari ini. Karena selain Teteh videoin masak-masaknya, Teteh juga pasti selalu ngasih resepnya nih bun. Untuk resepnya juga pasti simple banget, jadi bisa banget diikutin sama bunda-bunda semua untuk inspirasi masakan bunda-bunda sehari-hari. Nah seperti biasa kalau Teteh bikin nasi itu Teteh suka didiamin dulu di kompor kayak gini nih bun. Jadi biar nanti pas masak nasinya itu lebih cepat. Nah sambil nunggu si nasinya, ini Teteh juga sambil mau bikin bakwan, karena kebetulan si ayamnya juga belum benar cair. Jadi Teteh mau bikin bakwannya dulu aja. Untuk bakwannya ini gampang banget dan pasti enak banget, karena ini tuh bakwannya udah disukain sama lumayan banyak orang. Karena tiap ada tamu ke rumah pasti Teteh suka bikinin bakwan ataupun gorengan lainnya. Dan juga suami Teteh lumayan sering nih bekal bakwan dan suka dikasih ke teman-temannya juga. Dan alhamdulillah kata teman-temannya ini bakwannya enak. Karena memang bikin sendiri itu bisa lebih enak dibanding beli ya bun.
Setelah tadi teteh kupas-kupasin wortel dan juga lain-lainnya, ini teteh cuci dulu, habis itu baru mau teteh potongin. Sebenarnya biasanya untuk bakwan juga teteh suka pakai kol, tapi kebetulan di sini udah habis di kulkas, jadi teteh cuman manfaatin bahan-bahan yang memang masih ada aja. Makanya di sini teteh cuman pakai jagung sama wortel aja. Tapi kalau misalnya benar-benar semua mau tambahin kol juga boleh banget ya. Setelah tadi teteh rajangin wortelnya, lanjut ini teteh mau rajangin si jagungnya. Nah ini tuh jagungnya udah lumayan lama ya di kulkas, mungkin ada sekitar 10 harian. Makanya ini udah lumayan peot gitu, cuman masih bagus, makanya ini masih teteh pakai. Karena sayang kalau misalnya ini nggak diolah sekarang, takutnya nanti malah kebuang. Pokoknya kalau udah akhir-akhir food prep tuh bener-bener manfaatin aja yang ada di kulkas, yang penting jadi makanan dan juga enak. Nah selanjutnya ini teteh juga ngerajangin daun bawang. Habis itu teteh masukin ke campuran wortel sama jagung tadi. Ini juga daun bawangnya udah tinggal sisa-sisa ya bun. Selanjutnya ini teteh mau parut si bawang putih dan bawang merah. Di sini bawang putihnya teteh pakai 2 siung dan bawang merahnya teteh pakai 1 siung. Habis itu teteh ngambil tepung untuk si bakwannya. Sebelumnya teteh bumbuin dulu. Di sini teteh pakai masako dan juga lada bubuk, udah cukup segitu aja. Habis itu kita masukin tepung secukupnya. Nanti juga teteh bakal ngasih kira-kira tepung dan airnya di sini. Jadi benar-benar semua bisa mudah juga untuk ngikutin resep dari teteh. Setelah semuanya kita masukin bumbu-bumbunya, ini tinggal kita aduk-aduk aja sampai semuanya kecampur rata kayak gini. Nah ini tuh alhamdulillah udah tinggal kita goreng. Tapi sebelum itu, karena ini nasinya udah mulai surut, ini mau teteh pindahin dulu ke Magicom nih bun. Buat bener-bener semua yang mungkin belum tahu, jadi Magicom teteh ini tuh udah rusak sebenarnya. Gak bisa di mode warm, cuman bisa di mode panasnya aja, masaknya aja, jadi nggak bisa di mode hangatnya gitu. Makanya ini teteh tuh harus bener-bener ngewaktu kalau misalnya masak nasi kayak gini ya, harus fokus. Selanjutnya ini lanjut aja, kita mau goreng si bakwannya yang tadi. Ini tuh enak banget deh bun, bakwannya beneran, walaupun simple tapi benar-benar semua pasti suka deh sama resep ini. Apalagi kalau misalnya pagi-pagi makan bakwan pakai cengek ijo tuh rasanya enak banget ya. Pakai cabai ijo jadi hangat gitu ke badan. Nah ini setelah bagian sebelahnya matang, ini tinggal teteh balik-balikin aja. Dan teteh tunggu sebentar lagi sampai si matangnya itu agak mencoklat gitu. Sambil nunggu si bakwannya jadi, ini teteh mau ngeracik dulu untuk si tepung fried chickennya atau untuk si tepung ayamnya ya. Ini tuh di sini teteh pakai tepung serbaguna dan juga pakai tepung biasa. Untuk takarannya itu 2:1. Nanti pokoknya bakal teteh simpen resepnya di video ini. Jadi benar-benar semua tinggal nonton aja di video ini dan bisa screenshot juga resepnya. Nah jadi pokoknya untuk si tepungnya ini perbandingannya itu 2:1. Jadi 2 tepung serbaguna dan 1 tepung biasa ya bun. Nah setelah itu ini karena si bakwannya udah mateng, jadi mau teteh angkat dulu. Baru teteh mau mulai bikin si ayam ala McD nya. Catatan buat bunda-bunda semua yang pengen ngikutin resep ini, wajib banget pakai racikan tepungnya itu yang banyak ya. Jadi nggak boleh pelit-pelit karena itu tuh bakal ngaruh banget ke kriwil dan juga ke renyahnya si ayam. Nah untuk sisanya itu bisa kita pakai lagi untuk bikin fried chicken ataupun misalnya buat tempe mendoan ataupun tahu mendoan. Lanjut aja, ini teteh mau masukin ayamnya ya. Di sini teteh pakai 4 potong aja karena di rumah ini cuma ada 3 orang. Nah kalau suami biasanya teteh suka kasih 2 potong, makanya sekali goreng teteh suka gorengnya 4 potong. Nah untuk baluran yang pertama ini kurang lebih kita aduk-aduk kayak gini 5 menit. Setelah itu ini kita goyangkan kayak gini, kita keperukin kalau bahasa Sundanya mah ya. Terus kita masukin ke air. Ini tuh cukup air biasa aja, nggak perlu ditambahin apa-apa. Kurang lebih 15 detik kita rendam, lalu kita angkat dan kita masukkan lagi ke tepungnya.
Setelah masuk ke tepungnya, ini lanjut kita balurin lagi kayak tadi. Untuk ngebalurinnya itu nggak perlu ditekan-tekan atau nggak perlu dipijit-pijit ya bun, cukup dibalurin aja. Kurang lebih 5 menit, agak lumayan lama memang. Itu tuh biar menghasilkan si kulitnya itu kriwil, crispy gitu ya bun. Ingat nggak perlu ditekan, karena kalau misalnya bunda-bunda tekan itu nanti hasilnya itu bakal lumayan keras ya si tepungnya. Jadi kalau misalnya nggak kita tekan itu hasilnya bakal renyah. Selanjutnya ini untuk step yang ketiga, sama kayak tadi, ini kita keprukin dulu, lalu kita masukin lagi ke air selama kurang lebih 15 detik, lalu kita angkat dan kita masukkan lagi ke tepungnya dan dibarur lagi kurang lebih 5 menit. Ini emang lumayan lama ya bun, tapi justru karena ini lama kita ini tepung gitu, kita aduk-aduk di tepung, itu tuh akan makin kriwil, akan makin crispy, pokoknya enak deh. Ini tuh bener-bener resep yang lumayan simple tapi rasanya tuh enak, ngalahin deh. Kalau misalnya sama pinggiran itu rasanya beda jauh udah pasti ya, soalnya ini kita pakai tepung serbaguna. Nah kurang lebih hasilnya bakal kayak gini. Nah ini tuh udah kriwil banget ya bun. Teteh tekankan sekali lagi, nggak perlu ditekan-tekan, cukup dibalur aja sampai 5 menit gitu. Nah ini kita masaknya di api yang panas, di minyak yang panas, tapi di api yang sedang ya bun. Jadi si apinya itu jangan terlalu besar, biar nanti hasilnya itu mateng sampai ke dalam. Kita masukinnya itu saat minyaknya udah panas gitu, cuman si apinya kecil, ngerti ya bun. Jadi pokoknya si apinya jangan terlalu besar, karena takutnya nanti nggak matang merata ya. Pokoknya pastikan apinya itu cukup, dan ini tuh memang harus di minyak yang lumayan banyak agar si matangnya itu sempurna. Nah ini kurang lebih warnanya udah seperti ini, udah golden crispy. Udah agak mencoklat tapi bukan yang coklat gosong. Ini tuh udah cantik banget, wanginya juga udah menggugah selera banget. Tau gak sih bun, wangi-wangi chicken tuh aduh enak banget gitu. Nah kurang lebih ini kayak gitulah, ini enak banget. Tinggal sekarang teteh mau bikin sambelnya. Untuk sambelnya biasanya teteh suka pakai cabai keriting, cuma di sini habis, makanya ini teteh lebih banyakin si bawang bombaynya. Di sini teteh pakai bawang bombay itu biar nggak begitu pedes ya nanti si sambelnya. Soalnya kalau misalnya pakai cabai domba kayak gitu pasti pedes banget, makanya teteh lebih milih banyakin si bawangnya biar si pedesnya itu agak menurun. Nah tadi teteh bumbuin cuma pakai masako sama gula, tinggal teteh ulek aja dan ini udah jadi. Makasih banyak ya bunda-bunda semua udah nonton video ini sampai akhir. Semoga bisa dapat manfaat dari video ini, dan semoga resep ini bisa jadi inspirasi bunda-bunda semua yang mungkin kebingungan nih mau masak apa hari ini. Sampai ketemu di video teteh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.